tadi titip, Mas tanyakan kepada Mas Erik. Ya. Ada tipe 3 anak muda yang sukses di politik atau yang concern di politik. Yang pertama kata dia itu anak muda yang memang turunan mulai kakek buyut politikus. Siap. Nanti kita buka satu-satu. Ya. Seorang dokter anaknya jadi dokter nggak diklaim seperti itu gitu. Banyak orang polisi juga anaknya pengen jadi polisi. Ya, kan? TNI juga begitu. Iya, pilot juga pengen anaknya jadi pilot kan seperti itu. Tapi kenapa ketika politik itu lagi-lagi itu sudah hal yang stigma yang negatif. Iya. Di politik ini akademisnya itu tidak terlalu dikejar sebenarnya. Maksudnya? Tidak harus Anda itu pandai, harus semua bisa, itu tidak. Artinya sesuai bidangnya gitu nggak bisa ya? Sesuai bidangnya, oke, tidak terlalu expert pun bisa. Yang penting sampai bisa mendapatkan apa sih? Kuncinya satu, kepercayaan. Kepercayaan itu akan menghasilkan suara kan begitu. Jadi banyak variabel. Tapi kalau hanya pandai terus ada yang mensponsori belum tentu. Belum tentu juga. Saudara, saya berjumpa lagi dengan Bro Erko, Siap. teman politisi muda dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Di pertemuan yang kali ini ada semacam diskusi tadi dengan beberapa teman dan Mas Erko juga sepakat ini kita bicara tentang anak muda dan politik. Karena intensitas hari ini urusan anak muda yang kaitan dengan politik ini bukan tambah mengecil tapi makin membesar dan makin menarik gitu kan. Banyak contoh dan sebagainya. Dan di podcast kerjasama PIMU TV dengan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur ini kita akan mencoba mendialogkan lah kata gitu sekaligus untuk memberi pencerahan literasi juga dan sebagainya dari Bro Erko ini, karena Bro Erko ini juga punya pengalaman atau jam terbang yang bisa dikatakan cukup panjang untuk kita bicara soal ini. Baik, saya panggil Mas Erik atau Bu Erko nanti terserah, yang jelas ini pokoknya. Itu perkenalan dulu untuk sebuah wacana ini politik dan pemuda. Pandangan Bro Erko seperti apa sebenarnya? Introduksinya seperti apa? Oke, makasih Mas. Jadi kalau kita ngomong pemuda dan politik, ini zaman sekarang ini betul kata sampean ya, panjang gitu kan. Karena satu, bonus demografi. Betul. Ya, bonus demografi yang hampir 50% ya nanti adalah usia produktif. Di mana usia produktif ini harus mengambil posisi di politik tentunya, karena nanti akan berganti generasinya. Regenerasi. Jadi apabila generasi sekarang, generasi milenial, Gen Z ya, sampai yang sekarang ini ya harus melek politik, Mas. Itu sudah suatu keharusan. Melek politik ya. Melek politik dulu. Nomor satu melek politik. Yang kedua tahu dulu tentang pendidikan politik. Ya, menurut saya itu. Nanti melek politik. Kalau bisa dijelaskan lagi, Bro, apa sih yang menarik dari politik menurut Anda? Ya, sebenarnya setiap aspek di kehidupan kita itu adalah berpolitik. Semua aspek. Iya. Semua aspek. Kalau dihitung ya. Iya, semua aspek. Mulai dari kita kecil misalnya, itu sudah ada politiknya. Ya. Contoh, sampean itu dikasih ibu, sampean sama adiknya dikasih permen ya, satu coklat satu stroberi gitu kan. Sampean dikasih yang stroberi, adik sampean dikasih yang coklat. Nah, mulailah sampean itu karena sampean nggak doyan yang stroberi, mulailah sampean berpolitik. Ya, pasti itu sampean langsung bisa bilang sama adiknya, "Dik,
itu nggak enak yang coklat. Ya. Itu contoh ya. Itu contoh kecil, ya. Contoh kecil. Untuk menguasai sesuatu, ya, untuk menguasai sesuatu, untuk mempengaruhi seseorang, untuk mendapatkan sesuatu. Oke. Jadi tidak bisa lepas dari politik. Semua adalah semua aspeknya. keputusan politik. Tidak bisa dihindari, Mas. Kita bisa ke tempat ibadah, itu adalah keputusan politik. Keputusan politik. Ya. Bahkan dalam urusan distribusi bahan pangan itu juga keputusan politik. Ya. Itu saya baru, oh iya ya. Jadi tidak pure ekonomi aja, tapi masalah distribusi itu kan urusan kebijakan juga ya. Iya, jadi politik. Rasanya memang semua aspek dari politik. Nah, kan anak-anak muda ini cenderung ya, saya tidak punya data yang valid tentang itu, tapi cenderung menganggap politik ini sesuatu yang rude, katakanlah begitu, yang apa ya, kasar atau dalam sering bukan kasar ya, kejam. Apa ya, bahasanya politik itu kejam kan begitu. Itu nempel di sana, di mana, di otak mereka itu. Wah, politik. Menurut Bro Erko gimana itu? Iya. Saya tidak heran kalau dikategorikan seperti itu, dibilang politik itu kejam, karena yang disajikan, yang mereka konsumsi hanyalah kekejaman politik seperti itu. Jelek-jeleknya saja, oknum-oknumnya saja. Bahkan media juga ini kalau nggak ada ada peristiwa politik yang bagus juga rasanya bungkusnya kurang menarik. Iya. Tapi kalau ada tokoh politik yang misalnya kena KPK atau apa, waduh itu gorengnya bisa bisa panjang gitu kan. Jadi anak muda juga teracuni dengan itu. Jadi pikir, aduh ngapain sih ke politik? Politik itu kotor. Seperti saya bilang gitu. Politik itu kotor. Ketika kamu mau berpolitik, kamu harus siap kotor. Itu kan paradigma yang salah bagi saya. Padahal jadi, tidak begitu. Ya, artinya di politik itulah kita sebenarnya bisa mengubah ya dengan kekuasaan. Betul. Ya. Karena kalau mengubah hanya dengan ucapan atau dengan doa itu kan tidak sulit. Harus dapat kekuasaan dulu baru bisa bisa mengubah. Nah, Bro, ini kan pintunya dari mana sebenarnya, Bro? Kalau ini kan sudah sudah jadilah itu kan sudah jadi legislator. Pintunya dari mana untuk menyadarkan anak-anak muda ini supaya mereka melek yang Anda sebutkan tadi, melek. Nanti ya kira-kira gimana menurut saya dari basis sekolah, Mas. Sekolah? Iya. Ya mana ini? Maksudnya gimana? Jadi di sekolah, di pendidikan dasar, di pendidikan SMP, bahkan nanti berlanjut ya, itu harus sudah disusupi pendidikan politik. Ya. Karena pendidikan politik kan yang lebar, Mas. Bukan pendidikan politik itu bagaimana cara untuk menjadi legislator, tidak. Tidak. Contoh pendidikan politik yang simpel saja. Mungkin anak SD sekarang nggak tahu tuh wali kota itu ngapain. Fungsinya apa sih wali kota? Surabaya itu dipimpin jadi bisa oleh begitu ya. Surabaya itu dipimpin oleh siapa? Jawa Timur dipimpin oleh siapa? Nah, kan mereka nggak tahu. Terus wali kota itu terpilih melalui apa? Itu prosesnya itu apa? Pemilu apa itu ya? Betul. Kalau mereka nggak tahu, mereka nggak akan mau jadi wali kota karena mereka nggak tahu jalannya. Terus wali kota punya kewenangan apa contohnya? Iya. Kita turun lagi, Mas, ke skup yang lebih kecil di perumahan ya, di penduduk ya. RT itu apa sih? Siapa sih RT? RW itu siapa sih? Kalau saya dulu, mungkin sampean juga dapat itu pelajaran itu dulu. Kita pasti mengenal itu pelajaran itu dulu, ada entah di PMP, ya. Jadi kita tahu satuan terkecil itu adalah rukun tetangga, betul sekali. Lalu rukun warga, terus kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Itu saya tanya anak saya sekarang aja sudah nggak tahu. Kalau anak-anak bisa jawab kayak gitu ya. Bisa jawab. Iya. Itulah pendidikan politik. Pendidikannya dari itu ya. Betul. Dari Bagaimana seseorang anak bisa tertarik kalau dia tidak tahu? Yang dia tahu ketika dia gede, baru tahu tuh, tuh politikus ditangkap, politikus begini, politikus begini, ya, politikus ribut-ribut. Alam bawah anunya yang ditangkap itu ya sesuatu yang tadi yang kotor, yang kejam, yang itu yang kemudian ya orang wah tadi apa politisi apa anggota dewan, Betul itu. Dan sampai itu benar, dulu orang tua saya aja ketika saya terjun ke politik itu sebentar, aja. Orang tuanya juga politisi? Tidak. Enggak ya.
Itu aja sudah Iya. wanti-wanti. Oh, gitu ya? Iya. Hati-hati loh. Jadi politik itu begini, Iya. politikus begini. Gitu, Mas ya. Kenapa gitu? Sesuatu yang kayak hal yang harus dijauhi gitu Betul. loh. Harus dijauhi, iya dah. Padahal kan semua keputusan menjadi ya di pemerintahan, di kekuasaan ya. Iya, iya. Iya, Bu. Jadi tadi ada titipan pertanyaan dari siap. seorang. Ya. Siap. Saya kita membahaskan tipe-tipe anak muda yang dengan dengan model politiknya. Ya. Oh, okay. Ini tadi titip Mas tanyakan kepada Mas Erik. Ya. Ada tipe 3 anak muda yang sukses di politik atau yang concern di politik. Yang pertama kata dia itu anak muda yang memang turunan mulai kakek buyut Politikus. Siap. Nanti kita buka satu-satu Ya. gitu. Itu mesti sukses. Ya karena peluang suksesnya besar. Ya. Iyalah mulai pakai Ya. politisi lah. Udah karpet merah itu, Mas. Karpet merah ya. Yang kedua, yang anak muda yang cemerlang di akademis. Akademis. Dan kemudian dia ketemu ya, kalau istilahnya bohir atau Ya. tapi bagi saya nggak tahu lah apa sih Ya. ketemu sponsor nggak tahu ya. Itu kemudian dia bertarung menang. Yang sulit yang ketiga kata dia. Anak yang secara akademis baik, terus baik, tapi Idealis. modelnya idealis, tapi modalnya nggak punya. Gitu. Iya. Nah, itu kemudian dia nggak ketemu siapa-siapa ya, ternyata tetap kalah juga. Gitu, kan. Nah, kita bahas yang pertama. Menurut Siap. Bu Erku ya, apakah memang seperti itu? Iya. Jadi penggolongan itu ya realita terjadi. Apa nomor 1 ya dari kakeknya, terus ayahnya, ibunya, terus anaknya, kemudian tinggal melanjutkan ini ya inilah di negara kita juga terjadi, gitu kan? Ya banyak sampai politik nepotisme, ya, dikatakan Dinasti ya Pak istilahnya. politik dinasti, nah, banyak lagi gitu. Nah, tapi kembali lagi, kenapa kalau seorang dokter anaknya jadi dokter nggak diklaim seperti itu gitu. Banyak orang polisi juga anaknya pengen jadi polisi. Polisi, Iya, kan? TNI juga begitu. Iya, pilot juga pengen anaknya jadi pilot kan seperti itu. Tapi kenapa ketika politik itu lagi-lagi itu sudah hal yang stigma yang negatif. Iya. Jadi memang peluangnya memang besar karena memang vibes yang diciptakan oleh warganya memang dia. Iya. Ya, Mereka sudah tahu bagaimana cara jalannya, apa yang perlu dihindari, terus masuknya lewat mana, mereka sudah. Jadi sah-sah saja sebenarnya. Sebenarnya sah-sah saja. Nggak ada persoalan ya. Tidak ada persoalan. Yang persoalan kalau dia melakukan tindakan yang tidak. Karena ini kan pemilihan, Mas. Bukan penunjukan. Oh iya. Iya, beda dengan penunjukan. Kalau penunjukan jelas nepotisme. Saya tunjuk anaknya saya jadi kepala dinas ini misalnya. Jadi begini ya itu penunjukan. Ini pertarungan, Ini berkompetisi. pemilihan. Iya. Meskipun nanti ditandem bapaknya kan tetap berkompetisi. Ya, oke. Yang pertama mungkin saya jawaban. Yang kedua, fenomena anak muda cemerlang. Ya. Tapi kemudian dia ketemu kekuatan besar. Wah, nyebutnya seperti apa saya nggak tahu ya. Iya, kemudian maju. Terus, ini malah sedikit menurut saya. Sedikit? Iya, jarang menurut saya. Oh iya dah. Iya, menurut saya tidak terlalu banyak. Zaman sekarang ya, tidak terlalu banyak. Karena di politik ini akademisnya itu tidak terlalu dikejar sebenarnya. Maksudnya? Tidak harus Anda itu pandai, harus semua bisa itu tidak. Artinya sesuai bidangnya gitu nggak bisa ya? Sesuai bidangnya, oke, tidak terlalu expert pun bisa. Yang penting sampai bisa mendapatkan apa sih? Kuncinya satu, kepercayaan. Kepercayaan itu akan menghasilkan suara kan begitu. Jadi banyak variabel. Tapi kalau hanya pandai terus ada yang mensponsori belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu. Nomor 1 kan harus popularitas dulu adanya popularitas ya kan. Terus nanti baru ke elektabilitas. Ya mungkin nanti yang terakhir baru isitas. Ya itu, itu. Kembali lagi. Ya, poinnya 3 ini kan harus terlewati. Ya. Jadi yang kedua ini ya tidak ada tapi tidak banyak. Tidak kelewat besar. Enggak kelewat besar. Karena apa? Ketika jadi ngontrolnya si sponsor atau si bohir bisa nggak? Dulu pas belum jadi sih gampang, Mas.
di telepon sekali ngangkat. Kalau udah jadi kan begitu. Ya ini fenomena-fenomena yang Betul. ini petajan titipan bro. Jadi Iya, jadi harus tahu. Harus tahu. Yang menjadi Iya. lagu. Yang ketiga, Ya. anak muda, pinter, Ya. cemerlang, punya visi misi, Nah, tapi nggak jadi apa-apa. Dalam arti dia tidak pernah menang dalam karena urusan apa? kompetisi. Tidak punya modal. Ini dikaitkan dengan apa dulu? Iya, ya modalnya nggak Logistik. ada, logistiknya nggak Ya. punya dan sebagainya. Sebenarnya banyak yang seperti ini. Dan Banyak. dan sebenarnya masih bisa ada peluang maju. Caranya, Masih ada bisa peluang maju. Yang penting dia startnya panjang, Mas. startnya panjang itu apa? Iya, startnya udah dari lama. Oh, Udah gitu dari ya. lama dia concern misalnya di bidang kesehatan. Dia sudah membangun citranya, itu sudah lama. Udah lama sekali. Ya, udah lama misalnya dia seorang dokter katakanlah. Dia udah baksos itu udah sering bantu orang miskin apa semua udah sering sampai dia udah terkenal. Ini modal ini sudah. Modal sosial Modal juga. sosial ya? nomor satu. Oke, modal sosial. Iya. Katakanlah mau maju di dapil 3 nih. Keliling aja udah 4 tahun di dapil 3. Ya. Nggak pakai aktivitas Apapun ya. itu ya kita bisa, apalagi kalau tadi Samen bilang dia sudah mumpuni secara keilmuan, yang support pasti ada. Gitu Artinya ya. bukan borek ya, bukan ini ya, tapi support kegiatan dia yang idenya yang kita pakai, yang dipakai oleh sponsor ya untuk melakukan kegiatan apa itu bisa. Iya. Jadi masih ada peluang sebenarnya. Masih ada peluang. Dan seandainya itu besar kan mungkin juga akan baik terhadap kelangsungan ini ya. Iya. Para politisi ini ya. Karena menurut pengalaman saya ya, ini fakta ya. PSI ya. Saya ngomong PSI bukan karena apa ya? Karena ini memang terjadi. Modalnya nggak ada yang besar, Mas. Modalnya nggak ada yang Tetap besar. bermodal tapi tidak besar ya. Nah 2019 kemarin ada yang modal cuma 5 juta malahan. Oh iya. Ada yang nggak sampai. Ya teman kami juga jadi juga. Karena bisa memilah ceruk suara mana yang memang tidak perlu vote buying misalnya. Oke. Atau ya kan tidak perlu bagi sembako lah apa ya kan gitu. Jadi itu tadi dia bisa menentukan itu. Oke. Hitung-hitungannya ada. Iya. Wah ini teknis nanti Betul. bisa nanti ya kalau teman-teman ngobrol-ngobrol dengan Mau nyalek ya. kalau dibicara di podcast ini kita mau sosialisasi tentang pendidikan tadi. Oke Mas, apalagi kira-kira yang perlu dilakukan ya, utama dari ini Pak, dari pemegang kekuasaan ini agar anak-anak muda ini aware lah terhadap politik, apa saja yang perlu atau yang kurang atau yang belum, gimana? Iya, kemarin itu sempat politik dalam tanda kutip itu tidak boleh masuk kampus. Politik tidak boleh masuk kampus. Ya kan Maksudnya? begitu. Jadi tidak berpolitik di kampus. Oke. Ada bahasa seperti itulah. Penjelasannya gimana itu? Dan memang banyak seperti yang kita tahu ya. Kampus ini juga berpolitik sebenarnya. Iya ya. Dan mereka kenapa seperti itu? Dia juga tidak menginginkan kalau politik beda yang masuk kampus dia. Itu sudah pasti. Kampus ini warna merah, kampus ini warna kuning. Itu sudah fakta yang terjadi. Nah, harapan saya kampus itu, ini kita bicara kampus ya ataupun sekolah, bisa menerima segala proses politik. Misalnya ada politikus yang mau, bukan kampanye maksud saya ya, mengadakan pendidikan politik, mengajarkan bagaimana harus berkontribusi dalam pemilihan umum, seperti itu. Kenapa Anda semua harus ikut dalam proses pemilu, seperti itu. Tapi hari ini kan nggak ada larangan soal Betul, itu. larangan. Ada larangan. Secara aturan hukum, secara real di lapangan. Oh, oke. Gitu, Masih gitu. ada. Mungkin mau masukkan sebagai narasumber, sudah tahu wah ini politikus dari warna ini nih, Nah, wah nggak bisa. Itu iya. kita alami. Kita alami. Jadi salah satunya adalah institusi atau lembaga pendidikan Iya. ini mau terbuka ya. Pendidikan mau terbuka, di sektor agama pun juga harus terbuka. Jadi kami itu tidak mengajarkan untuk berpolitik praktis. Oke. Ingat, tidak boleh, tidak setuju. Mau masuk ke masjid atau mau masuk ke gereja atau kemana, itu tidak mengajarkan untuk mereka berpolitik praktis. Tapi hanya mengetahui pendidikan politik saja. Misalnya nih, ustadznya seperti itu, banyak murid yang sudah mempunyai hak pilih, ya
tidak diarahkan untuk memilih partai tertentu, tapi diarahkan untuk berkontribusi supaya nyoblos pada saat pemilu. Itu saja. Iya. Itu saja. Jadi ada ini ya apa kesadaran begitu untuk mereka di advise untuk ikut proses pemilu, mereka akan belajar sendiri. Besok tanggal 14 aku nyoblos siapa ya? Mereka akan find fact di sana. Apalagi anak muda, udah langsung cepat mereka cepat baru mereka tentukan pilihan. Tapi kan mereka pilih. Iya. Itu penting juga itu. Penting juga. Jadi dia selain melek juga apa ya istilah ini terlibat apa istilahnya? Iya, mereka akan melakukan observasi tentunya. Iya kan, mereka terlibat gitu siapa ya nanti ya begini. Dan meskipun nanti pilihannya itu kalah, beberapa persen akan memikirkan nanti nextnya berarti kan harus begini ya. Berarti kan gitu ya. Pasti nyantol. Gitu. Iya. Ya itu memang apa itu experience ya Pak istilah ya. Betul. Nah, pengalaman itu penting juga. Kenapa bahwa ya dia pernah jagoan yang saya pilih kalah? Padahal secara saya browsing atau wah ini bagus sekali dia. Ya latar belakangnya sudah bagus. Iya. Kenapa kalah? Ternyata dia kalah karena misalnya money politik apa. Jadi dia tahu. Yang sepengetahuan Mas Erik, mereka ini dalam melihat politik atau belajar politik lebih banyak dari apa anak muda ini? Ya apalagi sekarang sosial media, Mas. Sosial media oke. Jelas itu sosial media karena tidak dapat pengajaran di tingkat sekolah. Ya tadi minim sekali, menurut saya minim sekali. Paling besar media sosial. Media sosial dan sedangkan yang disajikan media sosial adalah yang jelek-jelek. Ini masalahnya. Iya. Bukan yang prestasi. Bahkan tidak terverifikasi, ya Betul. Ya, apalagi zaman sekarang, siapa saja bisa punya portal online. Iya, gampang juga modal nggak perlu besar ya. Iya. Pokoknya yang penting punya bisa buka lah. Mereka bahkan nggak punya portal online, mereka bisa blogspot. Ya, atau yang gratis. Gratis. Ya, jadi yang pertama belajar tentang itu ya dari medsos itu yang menurut Pak. Iya. Dari referensi buku atau itu jarang sekali ya teman. Jarang sekali. Siapa yang mau repot ya. belajar? Padahal sebenarnya kalau mau holistik kan ya dari itu tadi ya. Jadi ini PR ke kita semua. Kita selaku legislatif, terus eksekutif dan media. PR besarnya itu juga media. Media ini harus harus dibikin supaya beritanya itu berimbang. Cover both side namanya. Memang kalau zaman dulu oplahnya nggak gede kan gitu. Kalau bahasa media massa ya. Itu nggak seperti ini. Tapi kalau ada berita yang miring mungkin lebih banyak membaca. Tapi harusnya harus berimbang. Setidaknya berimbang. Ya itu salah satu pakem sebenarnya kalau ngomong jurnalistik kan. Bahwa cover both side itu penting. Bagaimana mungkin Anda menulis kasus seorang tanpa ada konfirmasi dari orang yang terkait gitu kan. Atau hak jawab atau yang bagus-bagus lah. Iya, ini kecepatan lebih cepat ini tadi yang Mas Erik sebutkan tadi. Sosial media itu cepat sekali. Wah, dan itu menjadi kebenaran yang tersampaikan atau gimana ya disebut kalau udah masuk situ dianggap benar gitu kan, belum tentu kebenaran yang diyakini oleh yang lihat seperti itu. Gitu iya. Repot ini ya. Mereka bisa memilih gurunya itu gampang sekali. Iya. Nah ini kan terus kalaupun ini Mas Erik sampaikan bahwa ini perlu literasi, perlu melek dan sebagainya. Nah, pemerintah ini apa yang perlu didorong supaya dalam hal ini eksekutif ya, didorong supaya bahwa ya anak muda ini supaya nggak lebih aware terhadap politik seperti apa? Iya, eksekutif ini harusnya banyak bikin program ya yang bisa masuk ke sekolah. Yang artinya program ke sekolah itu bisa anak-anak itu bisa tahu bagaimana sih pelajaran kebangsaan terutama. Pelajaran kebangsaan itu kan politik juga, pelajaran kebangsaan. Bagaimana cara anak-anak kecil itu di usia sekolah itu sudah mengerti, sudah mencintai bangsanya. Ini menarik ini. Terus itu karena sekarang dari luar mereka itu lebih tahu budaya, misalnya K-pop, budaya Korea, budaya Jepang, budaya apa. Mereka tahu tapi mereka nggak tahu Indonesia ini punya budaya yang berbeda, punya budaya bagus atau secara prinsip kita itu kalau kita ngomong Jawa itu udah prinsipnya bagus banget.
cuman nggak pernah dikemas secara modern misalnya. Oke, Jadi ya. gampang untuk didengar anak-anak, dilihat, ternyata Iya. begini. Ini masuk literasi sebentar. Saya tertarik lagi dengan anak-anak muda yang justru hafal atau dia bisa menceritakan detail urusan K-pop tadi atau yang idola-idola yang di luar itu dari menceritakan Hoso Aminoto misalkan gitu. Iya. Ini kan mengerikan. Nggak ada yang tahu. Iya. Ini contoh kayak Agus Salim ya toh, Soekarno pun ya toh. Terus banyak tokoh-tokoh besar di itu. Saya pernah punya pengalaman itu. Mereka juga yang dia sudah nggak belajar sejarah, sudah tidak tertarik dengan kisah-kisah mereka lain, itu terus gimana nanti? Nah, ini kan anak muda loh yang menjadi regenerasi. Rasanya sekolah kebangsaan itu ada nggak sih? Nah, karena tidak ada suatu keharusan mungkin mata pelajaran ya yang mengharuskan mereka belajar semua itu. Oke. Belajar sejarahnya mungkin nggak kayak kita dulu, Mas. Nama pahlawan semua hafal, Mas. Oh Kan iya begitu. lah. Tanggal, tahun, Betul, bulan iya, gitu. mulainya perangnya kapan, berakhirnya kapan, meninggalnya pahlawannya gimana, udah paham semua. VOC datang, kita Betul. belajar bener itu. Iya, padahal itu bagus sebenarnya. Kalau kenapa negara kita misalnya banyak, ini yang gampang-gampangan saja, di Surabaya banyak bangunan Belanda yang tua-tua, kenapa? Ya karena kita dijajah selama 350 tahun. Mangga loh ya. Di luar negeri, Malaysia kok pengaruhnya begini, karena dia dijajah dari negara ini. Jadi keadaan kota apa itu kan sudah tahu, sudah tercermin dengan itu. Nah, itu yang nggak perlu. Harus Politik ini dikupas. akhirnya menjadi sangat dinamis ya. Iya. Iya, saya pikir bahwa kalau orang nggak usah, saya kan kebetulan dekat dengan teman-teman sejarawan gitu kan. Ini bagaimana bisa menceritakan kuburan penili? Nah, contohnya seperti itu. Padahal di situ ada gubernur Belanda, ada orang-orang penting yang menjadi jejak sejarah Indonesia. Mungkin di Belanda itu diceritakan, dimasukkan. Hari ini orang-orang Belanda kan ke situ, Mas Erik. Banyak yang ke situ. Nah, saya sama temannya Mas Erik itu pas Josia itu bahas itu waktu itu. Berarti begitu banyak orang asing yang mengapresiasi living museum, masih istilahnya gitu. Untuk ini. Nah, ini orang kita sendiri nggak ada yang tahu, Pak. Bahkan kuburannya aja nggak terawat, Pak, di situ, Pak. Ya baru-barusan ini aja ada. Ya, artinya menjadi PR kita semua. Iya, kita kembali ke politik itu menjadi PR kita semua. Legislator pun harusnya ya juga sering-sering harus memberikan pendidikan politik yang bagaimana disesuaikan lah dengan porsinya. Iya. Ya, mungkin dari levelnya ya. Kalau gitu nggak ada pemilih pemula. Yang milih itu aja. Gitu pemilih yang sudah terkondisikan dalam tanda kutip. Sudah. Iya, padahal kita ngomong regenerasi hari-hari ini ya, bagaimana bangsa ini ada bonus demografi, tapi mereka tidak punya wawasan atau kemampuan untuk melihat atau belajar tentang politik itu tadi ya. Wah, ini berarti PR-nya banyak, Mas Erik. Iya lah, berarti kalau terus apa lagi kira-kira yang kurang dari Mas Erik saksikan dari tentang pendidikan politik ini? Iya, tentunya belum masuk menyentuh ke sekolah ya, terutama ya sebenarnya banyak bentuk yang bisa lebih mudah, lebih cair, tidak melulu harus politik, tapi itu juga tidak lari dari politik sebenarnya. Dan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip itu juga mencerminkan sebuah peristiwa politik itu juga harus ada sebenarnya. Itu sebenarnya dipengaruhi apa sih, Mas? Anak-anak muda kok kurang pengaruhnya apa sebenarnya dia mereka tidak, menurut pandangan Mas Erik? Itu tadi karena sudah disajikan yang jelek-jelek misalnya seperti itu. Yang kedua tidak ada pemerintah maupun siapa saja ya stakeholder ini tidak ada yang menyajikan bahwa politik itu sebenarnya politik itu asik. Bagaimana mengemasnya dengan cara anak muda. Politik asik ya, itu kan menyenangkan kan gitu ya. Politik itu sebenarnya harus menyenangkan. Ilmu tentang menguasai misalnya seperti itu. Dan bagaimana bisa merubah suatu tatanan negara dimulai dari kecil, dari organisasi ya. Di sekolah ada OSIS kan seperti itu. Sebenarnya ada itu kan. Sekolah kalau SD memang belum ya. Ya itu kan juga sudah peristiwa politik. Ya, jadi selain yang di kalau kurikulum gimana menurut Mas Erik?
kurikulum sekolah yang hari-hari ini apa sudah mewadahi atau Ya itu tadi. Menurut pengalaman saya ya, saya tanya-tanya ke adik-adik itu juga aduh sudah miris. Mas. Iya. Iya, iya. Miris. Jangan ya tadi nggak usah sampai tinggi-tinggi tanya legislator itu apa, anggota DPR itu tugasnya apa, udah nggak usah tinggi-tinggi. Itu tadi lah. Kamu tahu nggak RT di sini siapa? Nah, ada RT lu. RT itu panganan opo. Iya. Jadi dia nggak peduli ya. Nggak peduli dan nggak tahu ya, Bu. Nggak tahu. Sudah nggak peduli apalagi fungsinya nggak tahu ya. Tidak pernah diberitahu. Ibaratnya kalau ada wali kota lewat aja dia nggak, oh ada wali kota, itu wali kota, iya wali kota. Terus sohut gitu loh. Iya, nggak tahu juga sih. Iya. Buat apa juga? Tapi ketika dia tahu bahwa wali kota ini orang nomor 1 di kota kamu, dia yang begini-begini, wah bangga sekali, ayo foto lihat wali kota. Apalagi bagus lagi tahu track recordnya, misalkan dulu dia alumni sini, pernah kuliah di sini ya, kayak kan lebih bagus ya. Betul. Anak-anak mudanya. Wah ini berarti PR besar ya bagi kita pemegang kebijakan lah. Betul, makanya jangan sampai di peta politik kita itu orangnya itu aja. Yang tadi kembali ke nomor 1 tadi, kalau nggak bapaknya, anaknya, kakeknya, jadinya buitnya kan begitu terus. Karena nggak ke samping, karena nggak ada sosialisasinya juga. Iya. Di politik ya dipahami wonge ya iku-iku wae. Akhirnya timbullah suatu persepsi percuma. Mau yang jadi siapa juga begitu-begitu saja. Iya. Apa istilahnya itu ya? Fatalistis atau gimana? Orang yang sudah menganggap alah si paling yo mek ngunu-ngunu tok ae ya. Iya, makanya membungkus politik sekarang sudah lain. Betul. Mereka milih karena FOMO. Bisa. Oke, bisa ya. Jadi packaging juga perlu dipikirkan berarti ya untuk mereka ini bisa tertarik atau menganggap politik asing. Itu bisa panjang. Bagaimana cara presiden kita menang kemarin? Iya. Hanya karena satu gebrakan. Iya. Itu nanti kita bicara di ya. Tapi yang penting bahwa satu melek politik. Ya, kedua adalah literasi politik, pendidikan politik yang harus tersosialisasi secara benar. Terus apa regulasinya nggak ada tuh, Mas Erik, untuk mendukung yang Anda sampaikan tadi dalam mensosialisasikan politik untuk anak muda? Apa ada regulasi yang mengatur? Sampai sekarang ya tipis-tipis aja ya, bukannya nggak ada ya. Kayak tadi sampean politik boleh masuk di kampus itu ada, memang peraturan perundang-undangannya ada, dibolehkan begitu. Tapi sosialisasi atau sekolahnya sendiri tidak mau berbuka tangan. Ya karena mungkin takutnya, ini sama-sama takut ya. Oke. Wah nanti disusupi dengan pesan politik yang begini ya. Padahal sebenarnya biasa-biasa aja di luar negeri juga orang kampanye masuk kemana-mana. Iya. Biasa-biasa saja. Dan tidak dipilih itu juga biasa ya. Biasa saja. Gak menarik, sudah nggak dipilih. Ya sudah, iya. Tapi seandainya itu bisa terjadi ya tempatnya kompetisi ya. Betul. Ya, bisa seperti, tapi lagi-lagi kalau literasinya nggak kuat, terus tidak melek terhadap ya memang agak gagahan juga ya. Melek politik dulu lah. Melek dulu ya. Tidak anti, tidak skeptis dengan politik. Kadang sinisme juga, itu kan akhirnya menjadi tidak kelewat tertarik lah dengan orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia politik itu. Iya, jadi harus setidaknya begini. Saya kalau cerita sama masyarakat yang memang awam dengan politik, itu mereka itu bisanya hanya menggerutu. Iya. Ketika jalan di depan rumahnya lobang, mereka hanya bisa menggerutu. Wah, itu jalan nggak benar-benar itu. Bagaimana sih wali kota ini? Ya, ketika misalnya nih ada pemilihan wali kota, dia juga nggak milih, Mas. Golput. Itu ya. Tapi menyalahkan. Nanti dia tidak mau aktif. Iya. Dan hanya bisa ini tadi komplain ya, komplain aja. Padahal sebenarnya kalau mau itu kan kalau dia bisa memberi masukan atau mengakses kan bisa mengajak, bisa bagaimana. Iya. Oh itu banyak sekali, Mas. Banyak sekali. Saya sering lihat itu orang yang apatis lah terhadap
Harusnya kalau memang pada saat itu misalnya fasilitas kurang dari pemerintahan kota dan lain-lain, mereka akan mengajak, jangan pilih yang itu dulu. Kita cari sosok yang baru supaya kampung kita tidak begini-begini aja. Iya. Harapan, kita masih punya harapan ada pilihan baru. Misalnya seperti itu. Ya, kan begitu. Positifnya adalah begitu. Ayo mengajak. Ini sudah 2 periode begini terus misalnya. Nggak maju-maju kampung kita begini-begini. Tapi dengan adanya gerakan yang ayo bagaimana? Ya, gitu ya, ada Ayo aktivitas. pilih Rek. Dulu kampung kita ini yang milih 1 TPS cuma 10 lah. Kan begitu. Ini harus kita ayo supaya kemajuan. Kan seperti itu. Ya, saya kira itu ya upaya yang harus dilakukan serius. Iya. Dalam artinya ya harus masif, kemudian terstruktur untuk mereka-mereka anak muda ini supaya tidak apatis lah ya terhadap kegiatan politik. Mungkin yang terakhir Mas Dik, tantangannya nanti seperti apa nanti kalau anak-anak muda ini ya belum di politik ini belum tertarik ini apa nanti tantangannya ke depan ini? Ya itu tadilah kita akan mengalami proses yang ya bisa dikatakan kemunduran politik seperti itu. Kemunduran politik. Sedangkan teknologi itu maju terus, ya kan? Teknologi sekarang maju, tapi politik kita itu dianggap ya hanya begitu-begitu saja. Yang hadir di sana ya orang-orang itu saja. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi secara politik tidak berkembang. Tidak berkembang. Jadi itu juga menjadi ancaman ya di ke depan karena regenerasi ini kan harus terjadi gitu kan. Iya, karena anak muda. Zaman dulu mana ada menteri muda, Mas. Sekarang aja kan sudah ada menteri muda, sudah diakomodir. Ya. Sekarang itu yang penting jadi pejabat publik itu bisa bekerja. Betul-betul bekerja, turun ke masyarakat seperti itu. Packagingnya yang sekarang viral, mau badannya penuh tato aja jadi viral, kan begitu. Karena dia turun masyarakat bekerja, jadi ada yang masih muda, ada yang cantik, ada yang begini. Ya. Jadi sebenarnya contohnya banyak ya, cuma tinggal bagaimana aktualisasi mereka atau implementasi mereka lakukan itu bisa punya keberanian juga berarti. Iya harus. Ini masalahnya. Harus berani ya. Iya, kalau berani. dia nggak berani ya mana mungkin orang tahu. Betul anunya. Iya. Saya kira menarik Mas Erik. Kapan-kapan nanti kita bicara lebih detail lagi tentang apa branding atau mana ya. Siap. Baik teman-teman, saya kira banyak sekali hal yang kita dapatkan dari politisi muda ini, Bro Erko, Erik Komala. Dan moga-moga saja ini bisa menginspirasi terutama untuk anak-anak muda, anak-anak milenial, anak Gen Z atau siapapun yang mungkin harus mulai berpikir bahwa apa yang kita bisa berikan kepada bangsa ini, bahasa besarnya itu, gambar besarnya seperti itu. Apa yang kita bisa berikan kepada bangsa ini, dan moga-moga ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore.